Puji Tuhan, selamat pagi seluruh sidang jemaat Tuhan. Pagi hari ini kita kembali mendengarkan renungan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita sama-sama memuji Tuhan. Puji Tuhan. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Percaya akan setiap janji-janji firman-Mu pasti akan digenapi dalam kehidupan kami. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu, karena firman-Mu tiada pernah berubah. Tuhan Yesus menolong, memberkati, menyertai kehidupan kita sepanjang hari ini. Puji Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur di setiap keberadaan kami pagi hari ini. Kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, kekuatan yang baru. Semua karena kemurahan Tuhan dalam setiap kehidupan kami, Bapa yang baik. Terima kasih, dan sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Engkau berkati, biarlah firman Allah menjadi kekuatan, menjadi pegangan dalam setiap kehidupan kami, Bapa yang baik. Terima kasih, kami siap mendengarkan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan.
Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu, saudara-saudara yang berkati Tuhan, mari kita buka Alkitab kita di dalam Matius pasal 10 ayat 16. Sekali lagi, Matius pasal 10 ayat 16, saya akan bacakan. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala, sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Tema kita pagi hari ini yaitu hidup dalam kemustahilan. Sekali lagi, hidup dalam kemustahilan. Yesus dalam pengajarannya pun, ia selalu menggunakan perumpamaan supaya setiap pendengar dapat memahami pengajaran yang ia sampaikan. Dalam Lukas pasal 10 ayat 3, Lukas pasal 10 ayat 3, saya akan bacakan. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Pernyataan Tuhan Yesus suatu ketika yang memanggil dan mengutus kedua belas muridnya untuk memberitakan Injil. Dan dalam perjalanan pun, Yesus mulai menjelaskan hal-hal apa saja yang akan mereka lakukan dan alami selama perjalanan misi tersebut. Seperti di dalam Lukas pasal 10 ayat 3, Yesus pun memberikan perintah, pergilah. Pergilah kata yang mengandung makna dari pengertian sederhana yang artinya berjalan melakukan pekerjaan misi di bawah otoritas Allah. Itulah sebabnya Bapak Ibu saudara-saudari yang diberkati Tuhan, setelah Tuhan Yesus menyatakan perintah pergilah, Yesus pun kembali menyampaikan kalimat, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Kita tahu bahwa domba adalah binatang yang lemah dan tidak memiliki kekuatan, sementara serigala adalah binatang buas yang sangat ganas. Tetapi ketika domba hidup dalam kemustahilan, ya akan dimampukan, diberi kekuatan dan jalan keluar. Ketika domba pun dalam lindungan gembala, kawanan domba pun tersebut akan aman. Begitu juga murid-murid Kristus yang digambarkan seperti domba-domba yang lemah. Sementara roh dunia digambarkan seperti serigala. Sama halnya pun dalam kehidupan kita, anak-anak Tuhan, kita pun digambarkan seperti domba yang lemah, tetapi ketika kita hidup dalam otoritasnya Allah, kita pun dapat dimampukan, diberi kekuatan dan jalan keluar. Dan jadi Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kita harus tahu bahwa kekuatan kita bukanlah berasal dari dalam diri kita sendiri, melainkan berasal dari Kristus Yesus. Seperti kembali lagi kita di ayat pokok kita tadi dalam Matius pasal 10 ayat 16, di sana dikatakan, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala, sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Pertanyaannya sekarang, bagaimana menjadi cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati? Kita tahu bahwa ular yang sangat terkenal ganas, tetapi ular cerdik tahu bahaya, waspada, tidak teledor, tahu apa yang mesti diperbuat ketika ada ancaman. Tetapi dalam kehidupan kita sebaliknya, Bapak Ibu, saudara-saudari yang berkati Tuhan, ketika kita pun menghadapi suatu ancaman, tantangan, kita pun harus belajar dari ular tersebut, cerdik.
dapat mengambil keputusan yang baik, dapat mengambil jalan keluar, dan di situ pun kita akan dimampukan, dikuatkan, dan kita harus juga belajar memiliki hati yang tulus seperti merpati yang selalu rendah hati. Jadi hati kita tulus, kita tidak memiliki kesombongan. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari berkati Tuhan, di ayat pokok kita pagi hari ini kita belajar bahwa kita harus sama seperti ular yang cerdik dan hati kita tulus seperti merpati. Puji Tuhan, demikian firman Tuhan pagi hari ini. Kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih buat firman-Mu pagi hari ini. Biarlah firman Allah yang kami dengar menjadi rema dalam setiap kehidupan kami yang ada. Terima kasih Tuhan, seluruh sidang jemaat Tuhan di sepanjang hari ini, dalam pekerjaan, dalam usaha apapun yang mereka kerjakan, segala aktivitas mereka Tuhan berkati, jauhkan dari segala mara bahaya. Dan ini setiap doa dan permohonan kami, di atas segala permohonan kami, biarlah kehendak Tuhan terjadi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, puji Tuhan, amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu saudara-saudari berkati Tuhan, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Di dalam Yesus